Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang menurunnya kualitas DPR di periode ini. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, pemerintah tentu akan merespon dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan rakyat yang sudah dirangkum menjadi 17+8 tuntutan yang sekarang ini tersebar di tengah-tengah masyarakat luas. Tentu sebagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat rakyat kita sendiri, itu akan diperhatikan dan direspon oleh pemerintah, dan tentu dalam waktu yang dekat ini pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu. Untuk bidang saya sendiri ada beberapa hal yang dikemukakan dalam tuntutan itu. Antara lain adalah keinginan supaya pemerintah melakukan satu tindakan tegas tidak saja kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan penjarahan, melakukan pembakaran dan lain-lain selama demonstrasi berlangsung kemarin, tapi juga terhadap aparat penegak hukum di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan juga dianggap melakukan pelanggaran HAM. Pemerintah tentu akan bersikap adil dalam hal ini. Ya, jadi semua harus kena gitu. Kalau misalnya dari petugasnya, dari aparatnya itu memberikan kekerasan yang berlebihan gitu ya, untuk menertibkan, itu harus sudah kena hukuman. Dan nggak cuma aparatnya, tapi masyarakat yang melakukan kerusuhan, yang melakukan tindak anarkis, yang apa ya, melakukan perbuatan kayak merusak seperti fasilitas umum, itu juga harus tindak. Jadi harus ada keadilan, nggak salah satu pihak saja yang dibela, tapi semua orang tuh harus dapat keadilan yang sama, nggak cuma dari aparatnya tapi dari masyarakatnya juga ya, harus tertib kalau misalnya melakukan sesuatu. Kalau misalnya yang salahnya dari pihak aparat, maka aparatnya juga harus dihukum. Kalau dari masyarakat yang melakukan kesalahan, maka masyarakat juga harus dihukum dari apa yang mereka lakukan gitu, supaya terjadi keadilan yang baik gitu, semua pihak tuh mendapat keadilan. Jadi polisi itu dapat adil, masyarakat yang adil, dan semuanya bisa mendapat keadilan yang sama ya. Jadi nggak ada yang dibedakan tuh, misalnya polisinya jadi dikhususkan atau dari masyarakatnya dibela terus gitu, nggak kayak gitu, tapi semuanya harus mendapatkan keadilan yang sama ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah harus mengambil satu langkah hukum yang tegas, artinya hanya kepada mereka yang disangka bersalah saja yang diambil satu tindakan yang tegas. Terhadap mereka yang melakukan demonstrasi itu tidak akan diapa-apain, kan demokrasi itu adalah hak dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi akan diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan seluas-luasnya, tapi mereka yang menyalahgunakan kesempatan itu dengan cara melakukan pembakaran, penjarahan, pengerusakan dan lain-lain terhadap mereka ini yang dilakukan satu tindakan tegas. Dan Harus tindakan tegas dihukum itu tentu juga. harus dilakukan secara terukur, transparan, terbuka, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik dalam hukum acara pidana maupun juga dalam hukum pidana materialnya. Jadi Ya, terhadap pokoknya mereka sesuai yang prosedur lah. dilakukan pemanggilan, terhadap mereka yang dilakukan penangkapan dan penahanan, mereka itu harus dijamin hak-haknya, harus didampingi oleh pengacara, didampingi oleh advokat. Nah, harus diberikan satu jaminan keselamatan, tempat tahanan yang memadai dan memenuhi Yang layak. persyaratan dan sebagainya. Dan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran seperti Anda lihat sendiri ya, terhadap beberapa anggota BRIMOB yang menabrak Pak Afan yang sampai meninggal. Ya, yang kemarin Pemerintah itu. sudah mengambil satu langkah yang tegas sekali, yaitu melakukan satu sidang kode etik dan telah mengambil keputusan. Antara lain menjatuhkan sanksi etik adalah pemecatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mungkin juga ya setelah sidang etik itu akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, ya bisa saja setelah itu dilakukan penuntutan pidana terhadap beberapa anggota BRIMOB itu. Begitu juga terhadap aparat penegak hukum yang lain, baik sipil maupun juga kemungkinan tentara, mungkin juga polisi. Ya, pemerintah tentu akan bersikap adil dan transparan juga kepada mereka supaya hukum ditegakkan tidak hanya kepada rakyat, tapi juga hukum ditegakkan kepada aparat penegak hukum itu Jadi sendiri. semua orang yang kena ya, nggak ada khusus gitu, semua Ya. orang dapat Terhadap haknya. rancangan undang perampasan aset, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah berkali menegaskan bahwa beliau meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang itu.
Sehingga saya pada bulan Mei yang lalu juga banyak teman-teman wartawan bertanya kepada saya bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu. Sebenarnya kita ketahui RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun Ya udah lama ya 2023 yang dari lalu, periode tapi sebelumnya. sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Dan kabar Oh. terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau Diutamakan. memang itu inisiatifnya tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Ya. Jadi tuh kekuatan rakyat ya. Jadi rakyat kemarin yang demo ya dengan damai tentunya itu akhirnya bisa menyampaikan aspirasi dengan baik. Kita mau nih RUU perampasan aset itu segera disahkan supaya para koruptor ini mendapatkan efek jerak gitu atau mencegah para koruptor ini tuh melakukan aksinya. Kalaupun mereka berani melakukan aksinya, itu harta mereka bisa diambil dengan sepenuh-penuhnya atau selayak-layaknya mereka merugikan negara. Misalnya mereka merugikan negara ratusan miliar, berarti negara juga bisa mengambil aset kekayaan mereka sebesar ratusan miliar yang mereka ambil gitu, sehingga terjadi keadilan nih dan terjadi kekuatan yang besar bagi negara untuk menindak para koruptor ini. Dan rakyat juga bisa senang karena uang-uang mereka yang harusnya nggak bisa diambil gitu gara-gara koruptor itu pintar ya untuk menyembunyikan kekayaannya, sekarang bisa dikembalikan dengan baik juga. Nah, ketika dananya udah dikembalikan ya, udah dapat dananya ini, udah balik ke negara, negara bisa menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan infrastruktur, menjalankan kebijakan dengan baik dan sebagainya. Jadi bisa dikembalikan tuh kekayaan dari negara untuk ke rakyat kembali. Jadi terjadi apa ya, manfaat yang cukup besar lah ya ketika RUU perampasan aset bagi para koruptor itu disahkan, ketika disahkan. Jadi manfaatnya sangat besar ya, maka harus segera disahkan. Reformasi DPR dari masyarakat. Ya, ini sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu kan, yang menegaskan bahwa harus dilakukan satu perubahan dalam pelaksanaan pemilu kita sendiri, Reformasi mulai dari DPR. threshold maupun sistem pemilu, yang sampai hari ini pemerintah sedang melakukan satu kajian pendalaman tentang sistem pemilu yang kita anggap lebih adil, lebih terbuka, lebih bermartabat, dan lebih memberikan kesempatan kepada setiap rakyat yang mempunyai kemampuan dan minat untuk terjun ke dalam dunia politik untuk tampil menjadi calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Gitu ya. Kalau kemarin tuh kayaknya hanya orang kaya saja yang bisa mencalonkan diri untuk menjadi pemerintah, untuk jadi DPR gitu. Misalnya seperti itu. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak mampu, tapi memiliki kemampuan, itu mereka nggak mampu. Gara-gara tadi secara finansialnya mereka nggak cukup untuk apa ya, berjuang di pemilihan tadi. Gitu. Sehingga harusnya ada dari pemilu ini gitu ya, ada keadilan. Orang yang miskin sekalipun harusnya boleh untuk mengikuti pemilu seperti ini supaya tadi nggak cuma orang-orang kaya doang yang mampu uh, duduk di kursi DPR. Itu kalau orang-orang kaya saja yang mampu, nanti bagaimana orang yang memiliki kemampuan? Gitu. Jadi ini hanya berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan kemampuan. Sehingga tadi ya banyak para DPR itu yang dari kalangan artis seperti yang mungkin tidak kompeten di bidangnya, tapi mereka memiliki jabatan seperti itu, sehingga tadi ya tidak terwakili dengan baik suara rakyatnya. Ya, jadi berbeda sekali tuh ya kehidupan artis sama kehidupan rakyat biasa. Nah, seharusnya rakyat biasa ini yang memiliki kemampuan, memiliki apa ya, kemampuan khusus lah yang memahami rakyatnya, yaitu yang maju, yang bisa duduk di DPR ini, sehingga mereka tahu, wah rakyatnya itu emang menderita, karena saya dari kalangan menderita juga, saya harus berpihak pada rakyatnya gitu, karena dulu saya dipilih sama rakyat dan rakyat itulah yang harus saya utamakan. Tuh kalau artis kan mereka udah kaya gitu ya, jadi kadang-kadang tidak terlalu paham gitu dengan kondisi rakyat sekarang itu yang ada di bawah mereka gitu ya. Ini dengan sistem yang berlaku sekarang ini,
ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, barangkali kita harus mengkaji ulang sistem pemilu kita ya. Apakah kita mau menerapkan proporsional murni seperti sekarang? Apakah juga akan menerapkan sistem distrik? Nah, apakah juga proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Itu memang sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Prosedurnya Dan saya kira gimana Pak nih ya Mendagri ke juga sudah depannya? mempelajari masalah ini dengan seksama dan diharapkan nanti jauh sebelum pemilu, rancangan undang-undang pemilu yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat kita jalankan, sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat, dia Yang berasal dari kompeten. rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan Atas. selebritis yang tidak punya akar yang kuat di masyarakat, tidak mempunyai pemahaman mendasar pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Saya kira akan terjadi perbaikan dalam hal ini. Nah, baguslah. Jadi Ada kemajuan ke kritik depannya. terhadap pemerintah bagaimana menangani kekerasan yang terjadi dan banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar ketika terjadi peristiwa itu. Bagaimana pemerintah menjamin tidak ada hak-hak masyarakat yang terlanggar? Ya, kita berharap hari ini tanggal 4 September tahun 2025 demonstrasi mudah-mudahan sudah berlalu. Ya walaupun ya kalau besok-besok mau demo lagi ya nggak ada yang melarang tentu. Itu adalah hak dari seluruh rakyat untuk melakukan demonstrasi sepanjang itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mematuhi ketertiban sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya jangan Setelah ricuh lah. terjadinya demonstrasi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan kemudian Di berbagai sekarang daerah ini kemarin. proses hukum sedang berlangsung, ya pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan akan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebenarnya telah mengambil langkah-langkah positif ke arah itu. Seperti kita ketahui, Kementerian HAM itu juga telah melakukan pendekatan-pendekatan, pembicaraan-pembicaraan dengan seluruh instansi penegak hukum, kepolisian, TNI, dan juga melakukan koordinasi dengan Komnas HAM dalam memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat agar apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tetap mengedepankan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat kita ini. Jadi ada pengawasan juga ya dari pemerintah supaya tadi terjadi secara adil gitu, nggak ada yang dirugikan dari kejadian seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang dari petugasnya tuh, petugasnya ditindak gitu. Kalau dari masyarakat yang melakukan kekerasan atau tindakan anarkis juga harus ditindak gitu ya. Jadi harus ada keadilan, harus ada mengawasi juga supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan juga gitu. Jadi dari polisinya atau dari tentaranya gitu, dia misalnya gara-gara punya kekuasaan mereka bisa menindas rakyatnya, nggak bisa kayak gitu. Makanya harus ada pengawasan juga ya pemerintah supaya bisa berjalan dengan lancar gitu dari pihak aparatnya maupun dari masyarakatnya. Jadi dua-duanya diawasi dengan baik ya, supaya keadilan yang tadi ya, keadilan yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik. Memberikan kesempatan juga kepada Komnas HAM seperti kita ketahui ketika dilakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota Korps Brimob setelah insiden di depan gedung di Pejompongan beberapa waktu yang lalu, Komnas HAM kan juga dilibatkan untuk mengamati, memantau proses itu dan memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM di sana. Dan seperti kita ketahui juga memang ada beberapa pertanyaan atau tanggapan dari Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM di Jenewa yang juga tentu kita dari luar negeri tanggapi, itu ya. Kita respon dengan positif ya, dan baik Kementerian HAM maupun Kementerian Luar Negeri itu sudah juga memberikan satu tanggapan terhadap hal ini, dan saya kira tiba saatnya nanti kalau sekiranya diperlukan pemerintah juga akan memberikan satu penjelasan kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM ini supaya persoalan ini menjadi jelas bagi kita semua dan
pemerintah telah melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran HAM seperti yang mungkin diperkirakan akan terjadi. Tapi sementara ini kita berkeyakinan bahwa tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, kecuali mungkin ada pelanggaran hukum terjadi, iya. Tapi kalau pelanggaran hukum terjadi ya kita selesaikan menurut kaedah-kaedah hukum itu sendiri. Nah, itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Tentang masalah DPR yang tadi kualitas menurun gara-gara hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang terkenal yang bisa masuk ke kursi DPR gitu. Itu salah satu contohnya. Apa DPR itu kualitasnya bisa menurun. Jadi orang-orang yang terpilih itu bukan orang-orang yang kompeten, tapi hanya orang-orang yang kaya dan populer saja. Tuh, sehingga ketika mereka ingin menjalankan tugasnya, mereka itu tidak mampu atau kurang memahami apa yang seharusnya mereka lakukan gitu. Jadi harus ada koreksi tadi kan dari pemilihannya bagaimana nih supaya tidak hanya orang terkenal saja atau orang kaya saja yang mampu mencalonkan diri gitu. Jadi orang yang mungkin tidak mampu tapi kompeten gitu ya, memiliki kemampuan untuk memahami keadaan sekarang gitu dan mencarikan solusinya, itu bisa terpilih juga gitu. Jadi memberikan keadilan juga bagi rakyat biasa gitu ya untuk mencalonkan dirinya. Jadi nanti mungkin ada evaluasi besar-besaran juga gitu. Dan tadi nggak cuma evaluasi besar-besaran, tapi dari DPR yang sekarang itu sedang mengurus juga kan masalah RUU perampasan aset ini, karena emang itu yang didesak oleh masyarakat kita sekarang, karena udah lama tuh, udah dari tahun berapa kali ya, udah mungkin 15 tahunan kali ya gitu ya, tertunda, itu nggak pernah disahkan. Padahal kan RUU perampasan aset ini itu emang harus disahkan karena tadi ya hanya merugikan para koruptor gitu. Jadi kalau misalnya koruptor ini yang dirugikan itu tidak segera ditindak, maka mereka akan bebas melakukan apa yang mereka mau. Mereka korupsi banyak-banyakan gitu, dan itu terjadi nggak cuma di bagian bawah, tapi terjadi di bagian atas-atasnya sampai para menterinya, para direksi utamanya itu melakukan korupsi. Dan korupsinya itu nggak dalam jumlah yang kecil ya, nggak sampai ratusan juta lagi, tapi udah sampai nilainya itu sampai miliaran, ratusan miliar hingga triliunan itu ya. Jadi harus ada tindakan tegas dari negara untuk mengesahkan ya RUU perampasan aset bagi koruptor ini gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang bagaimana kondisi DPR sekarang gitu ya menurut Menko tadi Bapak ini ya, Menko ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.